Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama mamanya Erlangga. Nah, hari ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip belajar. Nah, sebelum kita bahas apa itu prinsip-prinsip belajar dan apa saja bagian-bagiannya, nah jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Siapin juga catatan dan cemilannya ya. Oke. Nah, yang akan kita bahas hari ini lebih sedikit dibandingkan dengan minggu-minggu yang kemarin. Hanya prinsip-prinsip belajar dan juga gaya belajar. Tapi nanti di dalamnya akan ada penjabaran-penjabaran materi yang juga cukup luas. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip belajar dan apa saja gaya-gaya belajar? Nah, kita bahas. Oke. Nah, prinsip belajar itu ada 7. Jadi ada 7 prinsip belajar. Nah, sebelum kita bahas ketujuh prinsip belajar ini, nah kita harus tahu dulu nih, apa sih itu prinsip? Nah, prinsip itu adalah acuan dasar atau sesuatu yang dijadikan pedoman atau dijadikan pegangan. Jadi bahasa lainnya, prinsip belajar itu adalah pegangan yang digunakan pada saat proses belajar atau hal-hal yang mendasar dalam proses belajar. Nah, yang pertama ada perhatian dan motivasi. Nah, apa sih itu perhatian? Nah, perhatian ialah pemusatan energi psikis, pikiran dan perasaan terhadap suatu objek. Nah, contohnya misal kalian ngeliatin batu di pinggir jalan, bengong, duduk jongkok, nah itu bagian dari perhatian. Nah, sedangkan motivasi ialah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang, atau bahasa lainnya, motivasi itu adalah dorongan yang terjadi di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kenapa antara perhatian dan motivasi itu saling berkaitan? Nah, karena ketika tidak ada perhatian, maka motivasi pun itu juga tidak akan ada. Bukan tidak akan ada, lebih kecil. Jadi perhatian itu bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi. Nah, yang tadi diralat ya, mohon maaf. Jadi perhatian itu bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi. Nah, semakin besar perhatian peserta didik atau siswa pada suatu pembelajaran, maka lambat laun motivasi dia untuk belajar itu bisa semakin tinggi. Nah, gimana implementasi prinsip perhatian dan motivasi ini? Nah, untuk bisa membangun motivasi siswa, kita harus menarik perhatiannya dulu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menarik perhatian peserta didik atau siswa kita adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, dimulai dari mana? Dimulai pertama dari diri kalian sendiri sebagai gurunya. Nah, dari penampilan, dari tata bahasa. Nah, itu juga bagian dari implementasi dalam prinsip ini, dalam meningkatkan perhatian siswanya. Kenapa? Lah kalau misalnya gurunya ngajar nih, sekalipun daring ya, tapi ngajar misalnya belum mandi, masih belekan, masih ileran, terus nguap-nguap mulu, ya nanti juga perhatian siswanya males kan. Ya elah, tuh guru ngapain belum mandi udah ngajar. Nah, diliatin juga males, akhirnya perhatiannya akan berkurang. Tapi kalau misalnya pagi-pagi ngajar, gurunya udah rapi, udah bersih, kelihatan fresh, nah yang lihat kan juga enak. Nah, perhatiannya akan semakin meningkat. Nah, berarti sudah naik satu level nih untuk meningkatkan motivasi siswanya. Nah, terus selain dari diri kita sendiri, apalagi? Nah, tentunya dari pemilihan metode pembelajarannya dan cara mengajar dari guru tersebut. Nah, semakin metode belajarnya dan cara mengajarnya disukai sama siswanya, maka akan semakin tinggi pula perhatian dari siswa-siswanya. Nah, ketika perhatian itu semakin meningkat, nah maka akan timbul dorongan atau keinginan untuk terus mempelajari materi tersebut. Dalam kata lain, ketika perhatiannya itu semakin meningkat, maka secara tidak sadar motivasi siswanya untuk belajar juga akan semakin meningkat. Nah, yang kedua adalah prinsip keaktifan belajar. Nah,
Belajar itu menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jadi tidak hanya sekedar merespon informasi kayak misalnya diajak ngomong, oh gitu, oh iya bu. Nah, tapi juga ada jiwa yang mengolah dan melakukan transformasi informasi yang diterima. Nah, implementasi keaktifan belajar ini gimana? Nah, jadi yang dimaksud prinsip keaktifan belajar di sini adalah belajar itu menuntut suatu tindakan aktif dari peserta didiknya. Jadi, untuk bisa menciptakan proses belajar yang sesungguhnya, maka siswa harus dipacu untuk bisa aktif dalam belajar. Nah, aktif dalam belajarnya gimana? Salah satunya adalah aktif untuk berkontribusi dalam pembelajaran dan terus berusaha untuk mencari dan menemukan ilmu-ilmu yang baru. Nah, jadi implementasinya gimana biar siswa itu bisa aktif dalam belajarnya? Dipancing pakai pertanyaan. Jadi setelah proses pembelajaran, nah dipancing pakai pertanyaan. Dia nanya enggak, dia jawab enggak. Nah, pada saat dia bertanya, pada saat dia menjawab, nah berarti sudah terjadi proses pengolahan di dalam pikirannya yang membuat dia bisa melontarkan pertanyaan dan juga bisa menjawab sebuah pertanyaan. Nah, berarti siswa itu sudah aktif dalam belajar. Nah, tapi mungkin gak cukup puas dengan hanya bisa bertanya dan menjawab aja. Nah, diberikanlah yang namanya tugas. Nah, ketika siswanya itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan benar dan mengumpulkan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, nah berarti dia sudah menunjukkan keaktifan dalam belajar karena dia mau berusaha untuk membuat dan menyelesaikan tugas tersebut. Nah, jadi implementasinya adalah dengan memancing siswanya biar dia aktif melaksanakan serangkaian pembelajaran. Nah, yang ketiga ada prinsip keterlibatan langsung. Nah, prinsip keterlibatan langsung ini maksudnya adalah semakin banyak aktivitas yang dilakukan pada siswa dalam proses pembelajaran, maka akan semakin mudah siswa tersebut untuk memahami sebuah materi. Nah, di sini ada rangkaian nih. Nah, jadi ketika seseorang belajar hanya dengan membaca, nah maka dia hanya mampu menyerap informasi dari hasil bacaannya itu sebesar 10%. Nah, tapi kalau dia belajar dengan cara mendengar atau dari audio, misalnya mendengarkan ceramah atau misalnya kayak sekarang nih kalian nih matiin gambarnya tapi kalian cuma ngedengerin doang. Nah, berarti kalian hanya mendapatkan 20% dari ilmu yang kalian pelajari. Nah, kalau kalian misalnya melihat gambar, melihat video, nah ilmu yang diserap itu sebesar 30%. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat video sekarang terus audionya dinyalain, nah maka ilmu yang bisa terserap itu sekitar 50%. Nah, kalau misalnya mau ilmu yang terserap itu lebih besar dan lebih banyak, nah maka kalian harus mengutarakan atau mengulang apa yang sudah disampaikan dengan cara berbicara atau bertanya atau berdiskusi dan kemudian menuliskan hasil diskusi kalian atau membuat catatan. Nah, ketika kalian melakukan diskusi dan membuat catatan terhadap suatu materi, nah maka informasi yang bisa kalian serap itu sekitar 70%. Nah, kalau mau yang lebih besar lagi, maka kalian harus melakukan aktivitas tersebut. Jadi, misalnya kalian belajar tentang prinsip-prinsip belajar. Nah, materi tentang prinsip-prinsip belajar akan lebih besar yang diserap sama kalian kalau kalian sudah langsung mengimplementasikan prinsip-prinsip belajar tersebut. Nah, jadi langsung dipraktekkan secara langsung. Nah, maka itu 90%. Lah kok nggak ada bu yang 100%? Nah, karena kita nggak pernah bisa menilai situasi dan kondisi seseorang pada saat proses belajar. Jadi anggap aja yang 10% itu adalah bagian dari hal-hal yang tidak terduga. Kayak misalnya kalian lagi
melakukan tapi ternyata ada gangguan. Nah, itu kan kita juga nggak tahu. Atau misalnya kondisi fisiknya sedang tidak fit, nah berarti tidak bisa 100%. Nah, jadi di prinsip ini semakin banyak aktivitas yang terlibat di dalam proses pembelajaran, nah maka akan semakin besar pula potensi siswa tersebut semakin paham. Nah, kayak misalnya di minggu kemarin kita udah bahas tentang aktivitas-aktivitas belajar. Nah, ketika banyak aktivitas yang kita lakukan, nah itu akan semakin membuat kita membekas. Nah, bahasanya itu semakin membekas di dalam akal dan di dalam pikiran kita, di dalam ingatan kita. Nah, jadi itu akan lebih sulit untuk dilupakan dan akan lebih mudah untuk diserap. Nah, terus solusinya gimana atau implementasinya gimana nih dalam proses pembelajaran? Nah, implementasinya dalam proses pembelajaran ya berarti kalian lagi nonton video sekarang nih, nggak bisa cuma nonton doang, cuma dengerin doang, itu nggak bisa. Kalau misalnya kalian memang ingin ilmu yang terserap atau informasi yang terserap itu persentasenya lebih besar, berarti setelah kalian nonton, selama proses kalian menonton video ini contohnya, nah tangan kalian itu nggak boleh diem. Nah, nggak boleh diem itu dalam artian kalian juga mencatat atau menandai bagian-bagian penting di dalam pembahasan kali ini. Nah, ketika kalian menandai, kan kalian udah melihat, mendengar, itu 50%. Nah, terus misalnya kalian tandain, nah kalian tulis, nah itu mungkin bisa akan meningkat jadi 70%. Nah, terus kalau misalnya kalian berdiskusi, nah itu juga akan terus semakin meningkat. Nah, jadi implementasinya adalah perbanyaklah aktivitas-aktivitas belajar di dalam proses pembelajaran kalau mau lebih memahami suatu materi. Nah, selanjutnya ada prinsip pengulangan. Nah, prinsip pengulangan ini bertujuan untuk mengaktifkan daya-daya yang ada di dalam diri individu atau manusia. Nah, dayanya itu ada apa aja? Dayanya itu ada mengamat, menanggap atau menanggapi, merespon, nah mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Nah, jadi tujuan dari prinsip pengulangan ini adalah untuk semakin mempertajam ilmu yang sudah kita miliki. Jadi biar dia tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, atau masuk tapi singgahnya cuma sebentar terus tiba-tiba besok hilang. Kayak misalnya minggu kemarin udah belajar tentang hakikat belajar, nah terus sekarang ditumpuk lagi sama prinsip-prinsip belajar, yang hakikat belajarnya itu hilang. Nah, jadi biar yang hakikat belajarnya itu nggak hilang, maka perlu dilakukan atau diterapkan, diimplementasikanlah prinsip pengulangan ini. Nah, diulang lagi. Cara ngulangnya gimana? Dengan buka catatan lagi, dengan membaca lagi, dengan membuat tulisan lagi, dengan mereview ulang materi yang kemarin sudah dibahas. Nah, itu akan membuat Anda semakin paham dan semakin mengingat materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, jadi bahasanya prinsip pengulangan ini tuh seperti mengasah sebuah pisau. Nah, semakin diasah semakin tajam. Nah, begitu juga sama pikiran, semakin dipakai semakin tajam. Nah, begitu juga pada saat proses belajar, materinya semakin sering diulang-ulang, nah maka akan semakin ingat juga sama materi tersebut. Nah, terus yang selanjutnya ada prinsip tantangan. Nah, maksud dari prinsip tantangan di sini adalah bahwa dalam proses belajar itu nggak pernah ada yang mulus. Nah, pasti ada hambatan yang ditemui dalam proses pembelajarannya. Nah, yang pertama, kita kan pasti mau mencari ilmu pengetahuan dong, mau belajar. Nah, mau belajar dan niatan kita untuk belajar itu masuk dalam bagian mencari konsep yang mau kita pelajari. Nah, tapi di tengah-tengah konsepnya ternyata kalian nemu hambatan nih, kayak misalnya kalian mau buat makalah. Nah, itu proses pencarian ya, kalian mau buat makalah, tapi tiba-tiba buku yang mau kalian pakai untuk buat makalah ternyata nggak ada, kalian nggak nemu. Nah, itu namanya hambatan. Nah, ketika kalian menemukan hambatan, nah hambatan itu yang akan membuat seseorang semakin tertantang untuk menyelesaikan permasalahan di dalam belajar.
Jadi kalau misalnya dia ketemu sama hambatan, terus dia berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau untuk melewati hambatan tersebut, nah berarti dia sedang mengimplementasikan prinsip belajar yang tantangan ini. Nah, nanti barulah menemukan solusi. Nah, setelah bukan menemukan solusi. Nah, ketika proses melewati hambatan itu kan dia pasti akan menemukan solusi dong. Nah, setelah dia menerapkan solusinya, nah nanti dia baru akan menemukan konsep yang tadi dicari. Nah, kayak misalnya sekarang kita belajar daring. Nah, kalian kan niatnya mau belajar, mau mencari ilmu pengetahuan, mau menambah informasi. Nah, tapi ternyata ada gangguan sinyal nih. Nah, penasaran dong, kesel dong, kok gue nggak bisa, kok gue nggak dapet gitu. Nah, itu berarti secara nggak langsung kalian juga sudah mengimplementasikan prinsip tantangan ini, karena kalian terpacu untuk gimana caranya kalian itu juga bisa nonton video ini gitu. Nah, tertantang nih untuk cari, misalnya sampai ada yang manjat genteng, sampai ada yang manjat pohon, sampai ada yang keluar di jalan, di pinggir jalan nyari-nyari sinyal. Nah, ketika kalian udah dapat sinyal, kalian udah menyaksikan videonya atau menemukan materinya, nah nanti kalian baru paham. Nah, implementasi lain yang bisa diterapkan oleh guru dalam penerapan prinsip tantangan ini adalah dengan memberikan tugas yang sifatnya berjenjang. Nah, jadi kalau ngasih tugas itu biar siswanya merasa tertantang di dalam pembelajaran, nah kasih tugasnya itu dari yang paling receh, nah dari yang paling mudah, yang paling gampang. Nah, tapi lama-lama nanti kasih tugasnya itu semakin sulit. Nah, kayak misalnya kalian ngerjain soal aja dari yang paling gampang lama-lama ke yang paling sulit. Nah, dengan metode step by step seperti itu, nah itu akan membuat seseorang menjadi lebih tertantang dan terpacu untuk mencari solusi dan menemukan apa yang dia cari. Nah, terus prinsip yang selanjutnya adalah prinsip balikan dan penguatan, atau feedback. Nah, balikan itu adalah umpan balik atau respon secara langsung yang diberikan oleh guru pada saat siswa selesai belajar. Nah, contoh misalnya kalian nanya nih, nah terus saya jawab. Nah, itu bagian dari feedback. Nah, feedback yang segera atau yang cepat didapatin sama siswanya itu akan semakin mendorong siswa untuk belajar lebih giat. Jadi kalau misalnya kalian nanya, nah saya jawabnya cepat, nah itu akan secara nggak langsung akan memacu Anda untuk semakin tertarik di dalam proses pembelajarannya. Atau misalnya saya ngasih tugas nih, nah terus langsung saya nilai, kita ujian, terus langsung saya nilainya langsung saya share. Nah, itu adalah balikan yang diharapkan bisa memacu siswanya untuk lebih terdorong dalam belajar. Nah, sedangkan penguatan adalah makna dari balikan yang diberikan, bukan makna sih sebenarnya, bagian dari yang disampaikan di dalam balikan. Kayak contoh misalnya ujian. Nah, terus ujian kan udah dinilai. Nah, nilainya dikasih ke kalian tahu nilainya. Nah, ketika ternyata nilai kalian itu jelek, nah itu namanya penguatan negatif. Nah, kenapa dibilang penguatan negatif? Kalau ketika kalian dapat nilai jelek dan kalian berpikir, ya ampun, nilai gue jelek, ujian yang kemarin juga nilai gue jelek. Nah, penguatan yang kepegang yang terus terjadi itu adalah penguatan negatif. Nah, ketika penguatan negatif itu terus-terusan terulang, nah sekalipun balikannya itu responnya cepat, nah tapi justru siswanya itu akan jadi down atau malas dalam proses belajar, karena belum ujian aja tuh udah kepikiran dari kemarin nilainya jelek, paling juga yang ini juga jelek, jadi kayak pasrah gitu loh. Tapi kalau misalnya nilainya bagus, nah itu namanya penguatan positif, karena semakin memacu siswanya itu untuk terus
bersemangat dalam proses belajarnya. Nah, implementasinya gimana antara balikan dan penguatan ini biar balance dan biar seimbang? Nah, tentunya ketika memberikan respon, nah itu kita juga harus melihat bagaimana karakteristik dari si peserta didiknya nih. Kayak misalnya kalian bertanya, nah ada tipe orang yang nanya berkali-kali dia baru paham, tapi ada tipe orang yang dia nanya baru sebentar, baru satu kali nih dijawab, nah dia udah paham. Nah, jadi kalau misalnya ada anak yang nanya-nanya mulu, nah responnya dikasihnya cepet, nah tapi juga dengan menggunakan tata bahasa. Kayak misal nih dia diresponnya cepet, tapi ternyata responnya tuh nggak sesuai apa yang diharapin, karena malah diomongin, ih kamu nanya mulu. Nah, itu sama aja penguatan negatif. Jadi solusi terbaiknya adalah dengan merespon secara cepat dan melihat karakteristik si siswanya, biar kita bisa tahu balikan apa yang tepat, biar penguatan yang timbul itu adalah penguatan yang positif. Kayak misalnya nih, tadi ujian dapat nilainya jelek terus, nah itu kan jadi penguatan yang negatif. Tapi gimana caranya biar bisa jadi penguatan yang positif? Nah, di balik nilai yang diberikan, di balik feedback nilai yang jelek itu atau yang dibawa KKM, nah dikasih not, nah kalimat motivasi. Nah, atau ketika udah dapet nilai jelek ternyata, nah kita panggil lagi, kita bimbing lagi, kita tanya, nah kita ajak bicara untuk bisa lebih memahami kenapa ya dia dapat nilai jelek. Nah, itu nanti bisa jadi penguatan yang positif yang menandakan bahwa balikan dari kita, nah itu ternyata sekalipun nilainya jelek tapi ternyata masih bisa menyenangkan dan menenangkan hati gitu. Nah, yang terakhir adalah prinsip perbedaan individual. Nah, prinsip ini yang amat sangat harus kita pegang dan dijadikan pedoman dalam proses belajar. Kenapa? Karena perlu digarisbawahi bahwa setiap individu itu adalah makhluk yang unik dan berbeda satu sama lain. Jadi tidak bisa disamakan. Maka kalau misalnya kita memberikan hukuman, itu nggak bisa sama antara satu dengan yang lainnya, tapi perlu melihat bagaimana karakteristiknya dan juga bagaimana situasi dan kondisi pada saat itu terjadi. Nah, kalau di sini untuk bisa memahami dan membuat hasil belajar siswanya itu lebih optimal, maka yang pertama kita harus memahami karakteristik siswa tersebut dulu, dari minat, dari bakat, dan dari intelijensi, dan juga dari aspek-aspek yang lain seperti misalnya kesehatan fisik, lingkungan orang tua, lingkungan masyarakat, situasi kondisi pada saat proses belajar itu berlangsung. Nah, yang kedua baru menemukan cara belajar yang tepat. Nah, untuk bisa mencapai hasil belajar yang maksimal. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebelumnya udah pernah kalian sampaikan. Bu, gimana sih Bu kalau misalnya ada anak yang malas belajar karena broken home? Nah, kita harus pahami dulu karakteristiknya, dia gimana, apakah dia anak yang struggle ataukah dia anak yang secara mentalnya itu lemah. Bukan lemah dalam artian dia kurang pandai ya, tapi maksudnya kurang bisa digempur lah. Nah, jadi kalau misalnya digalakin dikit itu bawaannya udah down. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kan kita nggak bisa dong memperlakukan kedua orang ini dengan cara yang sama. Nah, pasti kan tentunya harus berbeda. Nah nanti biar nanti hasil belajarnya itu lebih optimal. Nah, terus gimana Bu kalau misalnya menghadapi peserta didik yang bentuknya itu klasikal? Kan mereka semuanya kan berbeda-beda nih tipenya. Nah, solusinya adalah dengan melakukan pembelajaran yang tidak monoton. Dalam artian, metode belajar yang dipakai itu terus-terusan berubah-ubah, diganti-ganti. Nah, dan setelah penggantian metode itu dilakukan evaluasi, dilihat, nah metode mana nih yang kira-kira lebih tepat, lebih cocok untuk dipakai ke hampir seluruh siswa di dalam satu kelas gitu, misal hampir seluruh atau bahkan misalnya dengan menerapkan metode ini, model ini ternyata bisa membuat seluruh
seluruh kelas itu nilainya jadi bagus, jadi optimal. Nah, itu malah alhamdulillah. Jadi implementasinya adalah dengan melihat siswa sebagai individunya sendiri dan dan memahami karakteristik dan tipe masing-masing dari individu di dalam satu kelas. Nah, selanjutnya adalah gaya belajar. Gaya belajar itu adalah cara belajar yang condong dimiliki oleh seseorang atau cara belajar yang lebih membuat seseorang tersebut lebih cepat memahami suatu materi. Nah, ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama ada visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga adalah kinestetik. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini adalah pengelompokan gaya belajar untuk orang-orang yang dia merasa lebih cepat memahami suatu materi hanya dengan melihat atau mengandalkan indera penglihatannya. Contoh misalnya, kalian bisa langsung paham suatu materi hanya dengan membaca saja. Nah, atau dengan melihat saja, lihat gambar terus kalian langsung langsung gampang ingat, kalian langsung paham. Nah, berarti kalian masuk dalam kategori orang yang visual. Nah, umumnya orang yang visual ini membutuhkan situasi dan lingkungan belajar yang lebih sunyi, sepi, dan lebih kondusif karena mereka membutuhkan fokus yang tinggi dalam memproses tulisan atau gambar yang sedang dia amati biar terserap di dalam akal pikirannya. Nah, terus buat yang rajin bikin catatan dengan warna-warni atau ditandai atau catatannya yang rapih aja. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kalian adalah teridentifikasi sebagai orang yang punya gaya belajar visual. Nah, kenapa? Karena orang yang gaya belajar visual itu umumnya lebih berusaha untuk memuaskan penglihatannya dalam proses belajar, karena dengan melihat yang seger-seger, melihat yang rapi, melihat yang bagus, nah itu akan lebih memudahkan kalian dalam belajar. Nah, yang kedua, tahu dong kalau auditori. Nah, dilihat dari gambar juga ketahuan ya bahwa auditori itu adalah mereka yang dalam proses belajarnya lebih mudah paham, lebih senang ketika menggunakan indera pendengarannya. Jadi untuk kalian yang nonton video ini, yang menyaksikan video ini tapi nggak ngeliatin layarnya, cuman ngedengerin suaranya doang, nah berarti kalian masuk dalam kategori gaya belajar auditori. Jadi kalian lebih cepat memahami dengan ucapan. Nah, begitu juga kayak misalnya sesi tanya jawab. Nah, kalian pilih pakai visual, pakai tulisan. Nah, berarti kalian masuknya kategori visual. Tapi kalau misalnya kalian mintanya pakai VN, nah berarti kalian tipe yang auditori, yang kalau dengar suara ada intonasinya, ada penjelasan, ada artikulasi suaranya. Nah, berarti baru paham. Nah, berarti kalian masuk ke dalam tipe auditori. Nah, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini adalah mereka yang lebih mudah memahami suatu materi ketika mereka melakukan sebuah aktivitas. Nah, contohnya kalau misalnya mereka praktek, nah mereka akan lebih mudah paham. Atau misalnya ketika mereka belajar, nah biasanya mereka nggak bisa diem nonton video nih sambil cetak, jadi mengalihkan fokusnya itu ke benda lain dengan melakukan aktivitas lain. Nah, itu bisa jadi dia kinestetik. Nah, tapi setiap orang bisa aja dia tidak hanya menguasai atau merasa nyaman belajar di salah satu gaya belajar aja, bisa juga dia merasa nyaman di visual sama kinestetik. Jadi baca buku tapi sambil cetek-cetek, atau baca buku sambil main gitar, atau baca buku sambil ngapain. Nah,
atau bisa juga dia audiovisual atau auditory kinestetik, itu juga bisa, atau bahkan ketiga-tiganya dia mau situasi dan kondisi kayak gimana pun, mau pakai cara apapun, nah dia bisa paham, dia bisa mengerti. Nah itu juga ada. Jadi ini hanya contoh dari gaya belajar yang ada gitu. Tapi kalau misalnya, Bu, saya kok visual oke, auditori oke, ya berarti kalian lebih kedua-duanya. Nah, meskipun pasti ada salah satu yang lebih condong. Biar kata selisihnya tuh cuma sedikit atau cuma tipis gitu doang. Nah, tapi umumnya ada salah satu yang lebih condong. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, pembahasan kita sudah habis. Nah, kita akhiri pembahasan kita hari ini. Cukup sekian pembahasan tentang prinsip-prinsip belajar dan gaya belajar pada pertemuan kita hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom yang biasa kita lakukan ya, yang sudah jadi rutinitas mingguan kita. Nah, saya akhiri pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jaga kesehatannya. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan COVID-19. Dah.